Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Kultivasi Tingkat Atas Selama 1000 Tahun. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. 10 detik yang lalu, kita diperlihatkan Hanju, Yeonjun, dan juga Juyeon yang saat itu saling berdebat. Yeonjun pun saat itu mengatakan, "Juyeon, lukamu itu belum pulih, maka biarkan aku saja yang bertarung kali ini. Kau bantu saja aku dari belakang." Juyeon yang mendengar ucapan itu pun berkata kepada Yeonjun, "Baiklah Fairy, aku akan melakukan yang terbaik. Bersiaplah Fairy, aku akan memberikanmu mantra pendukung untuk memberikan buff di dalam tubuhmu itu. Mantra ini akan membantumu memprediksi dan menghindari serangannya, menemukan kelemahannya di dalam ruang simulasi, dan bahkan akan mempercepat waktu juga," ucap Juyeon sambil melepaskan kekuatan besar di tempat itu. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kekuatan dari Juyeon pun mulai meluap-luap keluar dari tubuh sosok Yeonjun. Dan Yeonjun pun saat itu juga melepaskan kekuatan immortal di tempat itu. Dari kejadian ini, Yeonjun diketahui bisa bergerak dengan sangat cepat, bahkan memiliki kecepatan waktu yang lebih dari orang-orang yang berada di tingkat Ranalus Immortal. Hanju yang melihat semua itu pun berkata di dalam hatinya, "Gerakan pembukaan yang sama seperti simulasi uji coba, tapi aku telah melakukan semuanya. Namun kali ini, sepertinya situasi lebih baik dari yang aku duga, karena musuh yang ada di simulasi uji coba berada di kondisi puncaknya. Untung saja, efek dari buku kutukan itu begitu kuat, hingga membuat Juyeon terluka sangat parah, memaksanya bertarung dengan tubuh yang saat ini berada di belakang. 1 detik pun telah berlalu, Yeonjun tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan dalam sekejap sudah berada tepat di belakang Hanju. Tepat ketika waktu mencapai 2 detik, Yeonjun pun langsung melancarkan serangan tepat ke arah Hanju. Juyeon yang menyadari sesuatu itu pun menjadi panik dan berkata kepada Yeonjun, "Nona Fairy, kau harus segera menghindari itu. Itu sangat berbahaya." Beberapa saat setelah kejadian itu, kekuatan dari Hanju itu pun mulai mencabik-cabik tubuh dari Yeonjun di tempat itu, yang membuat Yeonjun pun berusaha menjaga jarak dari sosok Hanju. Dan kekuatan tebasan itu pun semakin lama jumlahnya semakin banyak. Tepat setelah waktu mencapai 3 detik, tebasan-tebasan mengerikan pun saat itu terus mengguncangkan langit di tempat itu, yang membuat orang-orang yang ada di sekte Jatpur itu pun benar-benar kena mental. Mereka pun kemudian berkata satu sama lain, "Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Siapa yang sedang bertarung itu? Pertempuran mereka benar-benar sangat mengerikan. Aku belum pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya." Murid lain yang ada di tempat itu pun kemudian mengatakan, "Bukankah itu asalnya dari Gunung Tetua Pembunuh Dewa? Apa yang sebenarnya udah terjadi?" Guan yang ada di sana pun kemudian mengatakan kepada murid-murid yang ada di tempat itu, "Orang bodoh mana yang ingin bunuh diri? Dia itu benar-benar sangat salah karena sudah membuat kekacauan di kediaman Tetua Pembunuh Dewa." Mendengar ucapan seperti itu, murid yang ada di tempat itu pun kemudian berkata kepada Guan, "Apakah legenda tentang Tetua Pembunuh Dewa itu nyata? Aku kira itu cuma mitos belaka." Guan yang mendengar ucapan itu pun kemudian mengatakan, "Tentu saja dia itu nyata. Hanya saja dia belum mengunjungi sekte inti selama 200 tahun terakhir. Tidak heran murid-murid baru seperti dirimu belum pernah mendengar tentang dirinya. Dia adalah legenda yang masih hidup." Waktu pun saat itu mencapai 4 detik, dan Hanju pun sudah melepaskan senjatanya di tempat itu, dengan beberapa tebasan-tebasan pedang yang saat itu mengelilingi seluruh tubuh milik Hanju. Dan Hanju juga sudah melancarkan teknik pedang tingkat tinggi yang membuat Yeonjun dan juga Juyeon pun benar-benar kena mental. Bahkan perisai-perisai mereka terlihat sedang retak akibat serangan besar milik Hanju itu. Juyeon pun kemudian berkata kepada Yeonjun, "Kita hanya menerima 1 serangan darinya, bahkan pelindung kita sudah setengahnya rusak. Apa yang sebenarnya udah terjadi di tempat ini?" Yeonjun juga kena mental dan berkata, "Sialan, bagaimana dia bisa sekuat ini di dunia bawah? Apa yang sebenarnya sedang kami lawan ini?" Juyeon yang mendengar ucapan dari sosok Yeonjun pun juga kena mental, karena dirinya bahkan tidak bisa melihat sama sekali kultivasi milik Hanju. Dan Juyeon pun saat itu langsung mengatakan kepada sosok Yeonjun,
Nona Fairy, sepertinya kita tidak bisa mengalahkannya. Lebih baik kita kabur saja dari tempat ini. Beberapa saat setelah kejadian itu, perisai milik Juyan itu pun langsung hancur berkeping-keping. Dan waktu saat itu langsung mencapai 5 detik. Hanju pun saat itu menatap sinis ke arah Juyan, yang membuat Yanjun pun saat itu menjadi sangat panik. Dia pun berteriak ke arah Juyan, "Juyan, berhati-hatilah." Namun baru saja Yanjun berteriak, tiba-tiba kepala dari Juyan itu pun langsung terpisah dari tubuhnya. Dan Hanju pun bisa membunuh Juyan secara instan, yang membuat Juyan pun tidak bisa mengatakan apa-apa sebelum kematiannya itu. Dan Hanju pun kemudian berkata kepada Juyan yang sudah diambang kematian, "Ji Xiansen, dengan ini aku sudah membalaskan dendam Heavenly Immortal Manor atas namamu itu." Sedangkan waktu saat itu pun mulai mencapai 6 detik. Yanjun pun kemudian berteriak dengan sangat kesal, "Tidak, apa yang sebenarnya udah terjadi?" Dia pun kemudian mengingat flashback di mana seseorang saat itu berkata kepada Yanjun, "Saudari junior, Heavenly Court akan segera menghancurkan dunia mortal, dan Scarlet Cloud serta Juyan akan memainkan peran penting di rencana itu. Kau harus melindunginya saat dia pergi mengintai dunia mortal." Mendengar ucapan seperti itu, Yanjun pun kemudian mengatakan, "Jangan khawatir saudara senior, kau bisa menyerahkan tugas kecil itu kepada diriku." Sedangkan seniornya yang ada di tempat itu pun mengatakan, "Mendengar nada ucapanmu seperti itu, maka membuatku semakin khawatir. Walaupun Heavenly Evening Stone itu sangat langka, tapi ada beberapa keturunan para ahli yang memilikinya. Orang-orang seperti itu bisa menghancurkan batasan aturan Heavenly Dao dan mencapai puncak dari Rana Luz Immortal. Bagi mereka, bertarung dengan kultivator di Rana Luz Immortal biasa itu semudah memotong ayam. Aku sudah menyegel ultimate skill di puncak Rana Luz Immortal. Dalam gulungan ini, kekuatannya setara dengan kekuatan penuh di Rana Earth Immortal. Tapi aturan di Mortal Realm itu begitu ketat. Saat begitu kau melepaskan kekuatan Earth Immortal, maka surga dan bumi akan langsung menolakmu. Jadi jangan menggunakannya kecuali hidupmu berada di ujung tanduk. Bawalah gulungan ini bersamamu untuk berjaga-jaga. Aku percaya kau bisa melakukan misi ini dengan sangat baik." Sedangkan di sisi lain, Shin pun mulai kembali ke momen saat ini, di mana tubuh Juyan pun saat itu mulai menghilang tanpa sisa. Dan jiwa Dao-nya pun telah lenyap, yang membuat Juyan pun tidak bisa bereinkarnasi lagi. Sedangkan di sisi lain, Yanjun yang mengingat perkataan dari seniornya itu pun merasa kesal dan berkata, "Kau bagus sekali. Kau benar-benar memaksaku menggunakan gulungan ini. Karena kau berani membunuhnya, aku akan membuat kalian semua hancur di tempat ini." Ucap Yanjun sambil menggunakan gulungan besar itu di tempat itu. Dan waktu saat itu mencapai 7 detik. Hanju yang melihat semua itu pun berkata di dalam hatinya, "Gerakan itu persis seperti pertarungan ke-8 di simulasi uji coba. Kartu trop yang sebenarnya, waktu aktivasinya sangat cepat, membuatnya hampir mustahil untuk membunuhnya dalam satu kali serang. Untungnya, aku punya beberapa peluang untuk bisa membuatnya meledakkan dirinya sendiri." Dan beberapa saat setelah kejadian itu, sesuatu yang sangat mengejutkan pun terjadi. Langit seolah terbelah dan Hanju berkata di dalam hati, "Ini, hartanya itu hampir tidak bisa terkalahkan. Berdasarkan beberapa simulasi uji coba yang telah aku lakukan, tidak ada seorang kultivator normal di Rana Luz Immortal yang bisa menahan serangan ini. Dan ledakan ceroboh itu hanya bisa dilawan dengan menggunakan kekuatan pertengahan dari Rana Earth Immortal. Tapi semuanya tampak bagus menurutku setelah dia mengeluarkan kartu andalannya itu. Simulasi uji coba hanya akan membuat dua kemungkinan. Yang pertama, dia meledakkan dirinya sendiri, dan aku tidak bisa melindungi Sekte Jetpur. Untungnya, dia memilih pilihan kedua. Dan kemungkinan, harta itulah yang akan membuatnya mendapat bantuan eksternal. Tingkat kultivasinya tidak berubah, dan aku jadi memiliki kesempatan. Walaupun kesempatan itu sangat kecil, tapi sudah cukup bagiku untuk membunuhnya dalam sekali serang. Selama aku bisa menahan serangannya, maka semuanya akan baik-baik saja. Pedang ini sungguh sangat luar biasa, ucap Hanju sambil melepaskan serangan yang bernama Cosmic Slash.
Getaran yang amat besar pun saat itu langsung terjadi di tempat itu, seolah bumi terbelah menjadi dua. Dan di momen ini, waktu pun pada akhirnya mencapai angka 8 detik. Dataran yang ada di tempat itu pun seolah terbelah. Sedangkan Yanjun saat itu masih mencoba berlari dari tempat itu sambil berkata, "Aku akan membunuhmu, menghancurkan seluruh yang kau miliki. Semua serangga yang ada di belakangmu juga akan aku bunuh dengan sangat kejam," ucap Yanjun sambil melepaskan kekuatan maha dahsyat di tempat itu. Dan waktu saat itu mulai mencapai 9 detik. Dari kejadian ini, serangan bertubi-tubi pun juga dilepaskan oleh sosok Yanjun yang menciptakan getaran yang sangat kuat terjadi di dunia mortal. Orang-orang yang ada di tempat itu pun kemudian berteriak satu sama lain, di mana portal milik Sekte Jadpur ini sepertinya kita tidak akan berhasil mengaktifkannya tepat waktu. Sedangkan orang-orang yang ada di tempat itu pun semakin ketakutan dan mengira surga pasti akan menghancurkan dunia mereka. Dan waktu pun saat itu mencapai 10 detik. Namun tiba-tiba seluruh getaran itu pun berhenti, yang membuat semua orang yang ada di tempat itu pun benar-benar sangat terkejut dan tidak bisa memahami apa yang sebenarnya udah terjadi. Di momen ini, Tetua Guan pun melihat aura yang sangat kuat muncul tepat di atas langit sambil berkata di dalam hatinya, "Bukankah itu teknik dari tetua pembunuh dewa? Pertarungan itu berakhir begitu saja." Di sisi lain, durasi total yang dibutuhkan oleh Hanju untuk mengalahkan mereka berdua hanya 10 detik. Dan Hanju untuk pertama kalinya menggunakan mobil Imperial Dragon Destiny tarik miliknya. Sebuah harta dharma tipe kendaraan, harta nominus tingkat Grand Unity kelas 2, bisa bertahan dari kekuatan penuh seorang kultivator di ranah Lucy Mortal. Hanju pun saat itu menaiki mobil itu dengan sangat santainya. Sedangkan Yanjun di sisi lain pun kemudian berkata, "Harta dharma tingkat Grand Unity, kalau saja bukan karena aturan Heavenly Dawn, bagaimana mungkin aku berada di kondisi yang sangat menyedihkan seperti ini? Sialan, jika saudara seniorku turun ke dunia mortal ini, dia pasti akan langsung membunuhmu." Sedangkan di sisi lain, bagian tubuh milik Yanjun yang lain pun ketakutan dan berkata, "Tolong ampuni aku adalah murid dari Pulau Dragon Immortal. Saudara seniorku adalah Heavenly General dari Heavenly Court. Jadi tolong ampuni aku." Hanju kemudian berkata kepada kedua sisi milik Yanjun itu, "Sekarang kau bertingkah seperti orang dengan kepribadian ganda. Lagi pula, apa bagusnya Heavenly General? Aku adalah Descendants of Immortal Emperor. Aku beruntung aku bisa menang. Jika kau tadi meledakkan dirimu untuk membawaku bersamamu ke alam baka, maka aku tidak bisa menahannya. Tapi kesempatan itu sudah hilang sekarang. Bernapaslah selagi mulutmu itu masih bisa berbicara." Sedangkan Yanjun pun saat itu mengatakan, "Mungkinkah semuanya sudah kau perkirakan sampai sejauh ini, bahkan situasi seperti ini?" Hanju pun kemudian membenarkannya. Dia juga mengatakan kepada Yanjun, "Kau bisa menganggap situasi saat ini adalah kondisi terbaik bagiku di antara banyak simulasi yang telah aku lakukan. Walaupun aku telah melakukan simulasi yang tidak terhitung banyaknya, aku selalu merasa kalau simulasi tidak bisa menggantikan pesona pertarungan yang asli yang penuh dengan perhitungan seperti ini. Bagaimanapun, karena pertempuran kita berakhir dengan begitu cepat, hal-hal tersebut tidak diperlukan lagi. Tidakkah kau setuju denganku? Dan karena alasan itulah, selamat tinggal Yanjun," ucap Hanju sambil meledakkan kekuatan besar di tempat itu yang membuat Yanjun pun kemudian langsung terbunuh. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Dan jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!